Ketemu lagi kita ya di kuliah Aljabar Linear Elementer versi online. Kali ini kita akan bicara tentang transformasi linear. Oke. Apa itu transformasi linear? Sebenarnya transformasi itu tidak lain adalah kata lain dari fungsi gitu. Jadi kalau kita misal di ruang berdimensi 2 ya, kita punya vektor X, maka suatu transformasi atau fungsi ya, itu artinya memindahkan tuh, kalau karena ini masih ruang dimensi 2, kita bisa lihat dia mentransformasi X ke vektor lainnya. Misal dia transformasi ke vektor X aksen ya. Jadi kurang lebih seperti transformasi. Tapi transformasi ya bisa sangat liar ya, jadi bisa bentuknya kayak gimana-gimana ya. Jadi misalkan kita concernnya di sumbu X gitu. Jadi misalkan kita punya transformasi F ya, yang memetakan X1, X2 ya, ke X1 ke X2 kuadrat. Oke, perhatikan semua vektor di sumbu X ya. Misal vektor A0 ya. Kemana ditransformasikan? Tetap ke A0 ya. Jadi apapun vektor di sumbu X akan tetap tidak berubah ya. Tapi kalau vektor di sumbu Y, kemana akan dirubah? Ke 0b kuadrat. Oke, yang menarik adalah vektor tetap ada di sumbu Y, tapi menjadi lebih panjang gitu ya. Kalau B-nya besar dari 1, kalau B-nya kecil 1 dia makin pendek gitu. Tapi bagaimana kalau kita lihat vektor-vektor di sumbu Y sama dengan X? Artinya vektornya adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya ya. Kita dapatkan bahwa 1, 1 dipetakan tetap ya, tapi 2, 2 akan jadi 2, 4, 3, 3 ke 3, 9 ya. Jadi ini seperti fungsi kuadrat ya. Jadi awalnya vektor-vektor yang ada di sumbu Y sama dengan X itu akan dipetakan ke seperti vektor-vektor yang di sumbu Y sama dengan X kuadrat ya, melengkung dia. Seperti itu ya, maaf gambarnya jelek ya, tapi intinya ini kurva Y sama dengan X kuadrat ya. Jadi kurvanya yang di bawah 1 dia akan makin kecil, tapi begitu di atas 1 dia makin cepat naiknya ya, makin lengkung ke atas gitu, cekung ke atas gitu ya, maaf ya. Nah, artinya apa? Semula kita lihat bahwa subruang sumbu X kan subruang ya, seperti ruang bagian gitu dari R2 itu tetap jadi ruang bagian, sementara ruang bagian sumbu Y tetap jadi ruang bagian ya. Tapi ternyata ruang bagian yang lain, yang ini Y sama dengan X ini tidak menjadi ruang bagian lagi ya, karena tidak berupa garis lagi jadinya dia. Oke, kalau ruang bagian 0 otomatis tetap sama ya, tetap jadi ruang bagian. Tapi untuk yang garis Y sama dengan X tidak dipertahankan ya, tidak lagi menjadi suatu subruang ya. Jadi ini adalah, maksud saya adalah fungsi atau transformasi yang liar tadi ya. Jadi sumbu X dan sumbu Y tetap cantik ya, dipertahankan garisnya. Tapi kalau Y sama X tidak dipertahankan sifat garisnya ya, yang semula garis menjadi tidak garis gitu. Ruang bagiannya ya, maksud saya. Nah, untungnya pada aljabar linear elementer ini ya kita fokus ke transformasi linear. Artinya apa? Yang garis akan tetap menjadi sebuah garis gitu ya. Kita ingin mempertahankan kecantikannya ya. Karena fungsi-fungsi yang seperti itu ya bisa katakan cantik ya. Mempertahankan kelinieran ya, fungsi yang peran kelinieran. Nah, jadi pertanyaan yang paling mendasar adalah
bagaimana mendefinisikan suatu fungsi atau transformasi agar secara numerik ya, atau secara aljabar ya, agar dia mengaitkan garis menjadi garis seperti itu ya. Nanti untuk di dimensi yang lebih tinggi, misal bidang tetap jadi bidang seperti itu, bagaimana caranya? Nah, tentu dengan mengatakan bahwa transformasi linear adalah fungsi yang mempertahankan garis menjadi sebuah garis, itu tentu tidak operasional ya. Ya benar juga, tapi tidak secara matematis itu masih belum terlihat dengan baik ya. Nah, tapi untungnya orang aljabar atau matematik ya berhasil menemukan ya definisi yang pas untuk mendefinisikan transformasi linear. Nah, secara aljabar dikatakan bahwa fungsi dari Rn ke Rm dikatakan transformasi linear apabila yang pertama mengawetkan operasi penjumlahannya. Artinya apa? Dijumlahkan dulu kalau kita mengoperasikan dua vektor dijumlahkan baru ditransformasikan, itu hasilnya akan sama aja dengan ditransformasikan dulu baru dijumlahkan. Yang kedua adalah mengawetkan perkalian skalar. Artinya apa? Vektornya dikali skalar dulu baru ditransformasikan, akan sama hasilnya dengan vektor ditransformasikan dulu baru kemudian dikalikan dengan skalar alfa ini. Jadi transformasi ini adalah transformasi yang mengawetkan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Kadang dibilang juga pemetaan linear atau fungsi linear ya. Tapi ini akan berbeda kalau kita bicara di matematika terapan ya. Di matematika terapan itu fungsi linear adalah fungsi yang berbentuk garis ya. Tapi ternyata tidak selalu fungsi berbentuk garis itu merupakan transformasi linear ya. Karena ada salah satu poin dari transformasi linear adalah mengawetkan titik nol. Artinya apa? Nol di ruang vektor kiri akan ditransformasikan jadi nol di ruang vektor kanan. Kita akan kembali ke sifat yang mengawetkan nol tadi ya. Tapi saya akan berikan contoh terkait transformasi linear terlebih dahulu. Oke, salah satu cara yang umum untuk mendefinisikan transformasi adalah menggunakan matriks ya. Jadi kalau kita punya matriks 3x2 ya, kita bisa mendefinisikan pemetaan linear dari R2 ke R3 ya, dengan memetakan unsur-unsur di R2 menjadi seperti ini. Matriks A dikali vektor tadi contohnya. T12 akan menjadi seperti itu ya. Tinggal dikalikan seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya itu sendiri banding hasilnya adalah 5, 13, 13. Seperti itu. Tapi itu yang menarik adalah apakah ini adalah transformasi linear? Kita bisa buktikan ya. Oke, jadi kalau kita ambil sembarang X dan Y ya, kita ambil sembarang X dan Y di R2 ya, maka TXY itu adalah seperti itu ya. Jadi kita dapatkan X1 tambah Y1, X2 tambah Y2. Seperti itu. Dan ini berdasarkan definisi akan dikalikan dengan matriks A ya.
Nah, perhatikan nih bahwa ini satu angka ya, ini satu angka. Jadi jangan tertipu bahwa ini jadi seperti vektor apa matriks 2 kali 2 ya, enggak ya, ini matriks 2 kali 1 sebenarnya. Dan kalian bisa hitung sendiri bahwa hasilnya adalah, nah kita akan dapat seperti ini ya. Jadi komponen pertamanya X1 min 3X2 tambah Y1 min 3Y2 dan seterusnya ya. Ya sebenarnya X1 tambah Y1 kurang 3 kali X2 tambah Y2, tapi mungkin karena komutatif bisa saya tukar-tukar ya, karena kita bisa bilangan real. Nah ini saya kumpulkan yang X dengan X dan Y dengan Y, kemudian kita pisah ya. Nah lalu dapatkan bahwa yang X kita kumpulkan ya, X1 min 3X2, ini Y1 min 3Y2 dan seterusnya ya. Ini sendiri apa ya, ini sendiri adalah X1 T, ini peta dari X1 dan X2 ya. Jadi kalau dikali dengan X1 X2, yang ini akan dapatnya seperti ini. Dan kalau Y dikali ini akan dapatnya yang ini ya. Silakan coba sendiri di rumah ya. Akibatnya ini adalah seperti ini ya. Dan ini otomatis sama dengan ya, sama X tambah TY. Dan karena dari sama terus, akibatnya ini akan sama dengan ini ya. Ya, jadi TXY tambah Y sama dengan TX tambah TY. Jadi kita sudah bisa buktikan dia ada pemetaan linear ya, memenuhi syarat pertama dari pemetaan linear atau transformasi linear. Oke, dengan cara sama kalian bisa kerjakan di rumah, kerjakan sendiri sebagai latihan ya. Kalau dengan operasi perkalian skala apakah memenuhi syarat kedua dari transformasi linear. Oke, silakan dicoba. Oke, sekarang kita beralih ke contoh kedua. Apakah pengaitan seperti ini bentuk suatu transformasi linear ya. Pada contoh sebelumnya tadi itu saya lupa menunjukkan bahwa pengaitan itu merupakan suatu fungsi atau tidak ya. Tapi pada contoh kedua ini akan saya tunjukkan, cuman belakangan aja. Saya tunjukkan dulu memenuhi syarat pertama, syarat kedua transformasi linear tidak ya. Oke, yang pertama kalau kita punya dua buah vektor A dan B, atau kita ambil sembarang AB di R3 ya. Maka kita ingin tunjukkan bahwa TA tambah B sama dengan TA ditambah TB gitu ya. Nah, kalau A-nya adalah A1, A2, A3 dan B-nya B1, B2, B3, maka jumlahnya adalah seperti ini ya. Dan menurut aturan ini akan menjadi vektor dimensi 2 ya, di mana atas tetap bawahnya dijumlahkan. Seperti ini kita dapat. Nah, kemudian ini seperti cara semula ya, kita pisahkan A dengan A, B dengan B. Oke, tapi saya berhenti dulu ya. Saya pengen tahu berapa TA tambah TB ya. TA sendiri adalah seperti itu ya. Nah, menurut aturan ini A1 tetap, kemudian yang bawahnya dijumlahkan sama dengan ini. Sementara ini B1 tetap, kemudian di bawah dijumlahkan sama dengan ini ya. Jadi ini sama dengan, jadi kita tunjukkan sama dengan sampai sini. Jadi
TAB itu sama dengan TA tambah TB. Jadi terpenuhi syarat pertama ya. Dan AB tadi udah kita ambil sembarang ya. Jadi ini random ya, A dan B nya mau kayak gimana pasti terpenuhi seperti ini. Oke, bagaimana dengan syarat kedua? Untuk syarat kedua berarti kita ambil random satu buah unsur aja ya. Dan random satu lagi adalah skalarnya. Ya, ambil sembarang A anggota R3 dan alfa anggota R ya. Nah, alfa kali A adalah menurut aturan perkalian skalar, alfanya masuk ke dalam ya. Nah, ya benar. Kemudian nih, menurut aturan ini jadi ya, menurut aturan ini yang bawahnya dijumlahkan. Nah, tapi kemudian alfanya boleh kita keluarkan ini kan. Seperti itu. Nah, kemudian alfanya boleh keluar ya. Benar? Ya, karena aturan dari perkalian skalar di vektor ya. Dan ini sendiri apa? Adalah peta dari asal A ya. Ya, yang ini sendiri adalah menurut aturannya adalah yang atas tetap, yang bawah dijumlahkan ya. Alfa yang di luar ya. Jadi kita rubah cuma yang ininya aja, alfa tetap di sini ya. Dan ini sama dengan alfa kali TA ya. Jadi ini sama dengan ini. Jadi terpenuhi syarat kedua dari pemetaan linear. Nah, yang harusnya lebih dulu kita kerjakan, sekarang saya kerjakan yang belakangannya. Kita harus tunjukkan dia pengaitan ini adalah suatu fungsi. Nah, fungsi itu apa? Jadi kalau punya X dan Y di domain yang sama, maka petanya juga sama. Seperti itu ya. Ya, maksudnya fungsi itu seperti ini kan, tidak boleh sama. Ini ada titik yang sama ya. Dipetakan jadi dua titik yang berbeda gitu ya. Jadi tidak boleh seperti ini ya. Jadi kalau ini satu titik, di sebelah sini harus satu titik ya, tidak boleh jadi tidak sama gitu ya. Jadi itu definisi fungsi. Nah, nantinya kita ambil XY. Kalau X sama dengan Y ya, dua buah vektor sama.